Selamat pagi, di sini saya akan menjelaskan perancangan interior Pulau Bidadari bagian entrance. Di sini untuk mengenai data pulaunya, Pulau Bidadari berada di Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu, Administrasi Kepulauan Seribu, dan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Memiliki luas 7 hektar. eh, Jarak dari dermaga ke marinanya itu 14 km dan jarak tempuhnya itu 20 menit dari pelabuhan Marina Ancol menggunakan speedboat. Lalu untuk data pulaunya, koefisien dasar hijau, ini dari data pulau 2021, koefisien dasar hijaunya memiliki 60%, yang dimana KDH ini uh, yaitu rangka presentasi perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi penghijauan dengan daerah perencanaan bangunan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Lalu untuk koefisien dasar bangunannya itu eh, ada 40% dan 60% KDH dipenuhi dengan tanaman-tanaman langka seperti pohon kepu, pohon perdamaian, pohon kayu hitam, pohon cantigi, pohon gelodokan, beberapa tanaman buah, dan hutan mangrove. Lalu untuk kebutuhan akan air bersih dapat diperoleh dari sumber air tawar yang berada di Pulau Bidadari, yang tidak banyak terdapat di pulau-pulau lainnya di Kepulauan Seribu. Lalu untuk tenaga listriknya dihasilkan dari tenaga diesel atau genset yang tersedia selama 24 jam. Selanjutnya di sini ada analisis sesuatu dari Pulau Bidadarinya. Pulau Bidadari ini memiliki kelebihan dan kelebihan dan kekurangan, peluang dan ancaman. Untuk kelebihannya, terdapat peninggalan sejarah Benteng Martello, memiliki pemandangan alam di sekitar pulau, memiliki pepohonan yang banyak, memiliki flora fauna yang beragam, dan jarak dari dermaga Marina Ancol itu dekat. Lalu untuk peluangnya, dapat menjadi potensi wisata untuk menarik banyak pengunjung, membuat kita menjadi memiliki perasaan terikat terhadap alam, karena fungsi psikologis kita beradaptasi paling baik saat berada di alam. Lalu untuk pulau juga terlindungi dari sinar matahari yang dapat menurunkan suhu pulau, dapat menjadi daya tarik pulau dan menjadi atraksi bagi pengunjung untuk mengobservasi wildlife. Lalu tidak menghabiskan banyak waktu di perjalanan, sehingga pengunjung masih memiliki energi dan tidak lelah duluan untuk mengeksplorasi pulau. Untuk kekurangannya, dapat terjadi abrasi, hewan berkeliaran dengan bebas, dan jalur sirkulasi yang monoton dan kurang jelas. Peninggalan berupa benteng Martello kurang menonjol karena berada di arah bagian belakang pulau, lalu memiliki dua dermaga tetapi letaknya sangat berdekatan. Lalu untuk ancamannya, jika membangun bangunan di dekat bibir pantai menjadi rawan tenggelam, dapat mengganggu dan mengagetkan pengunjung yang sedang berjalan-jalan. Lalu membuat pengunjung kesulitan mencari suatu area dan tersesat. Lalu juga mengakibatkan nilai sejarah yang harus ditonjolkan menjadi kurang terasa dan mengakibatkan tidak adanya opsi untuk berlabuh ketika pasang surut air laut. Di sini ada data klien dan alur sirkulasinya untuk pengunjung yang menginap. Di sini ada alur sirkulasi dari datang, membeli tiket keberangkatan, datang ke pulau, aktivitas rekreasi seperti istirahat atau makan, rekreasi air, menelusuri pantai, menelusuri rekreasi hutan atau sejarah, lalu menginap, lalu ke tempat keberangkatan lagi dan pulang. Sedangkan untuk pengunjung yang tidak menginap, di sini pengunjung datang, membeli tiket keberangkatan, datang ke pulau, mengikuti aktivitas rekreasi seperti yang tadi, lalu ke tempat keberangkatan lagi dan pulang, dan tidak menginap. Lalu untuk pekerja, pekerja datang, absen masuk kerja, lalu bekerja atau istirahat, lalu absen selesai kerja dan pulang atau ganti shift. Di sini ada rumusan masalah saya. Rumusan masalah saya yaitu bagaimana cara menciptakan sebuah welcoming area yang dapat menjelaskan identitas Pulau Bidadari secara mendalam sehingga pengunjung dapat mengenal dan merasakan sejarah Pulau Bidadari dan pulau sekitarnya. Bagaimana cara membentuk sebuah sirkulasi yang tertata dan tersusun dengan baik, yang dimana dapat memfokuskan sejarah serta peninggalan Pulau Bidadari. Lalu juga bagaimana cara menciptakan dan membangun bangunan yang dapat menghindari situasi sekitar Pulau Bidadari seperti cuaca, tinggi laut yang kurang baik, serta material yang akan digunakan pada bangunan. Lalu untuk tujuan perancangannya, dapat menanggapi permasalahan material bangunan dan kondisi cuaca serta kebutuhan pulau.
dan juga dapat menciptakan sebuah area welcoming yang dapat memberikan identitas Pulau Bidadari yang khas dan menjadikan Pulau Bidadari sebagai tempat menerima tamu utama yang akan menuju untuk pulau lainnya. Selanjutnya sini ada informasi tentang dermaga. Di sini pasang surut air laut di Pulau Bidadari jadi akibat adanya gaya tarik menarik gravitasi bumi terhadap bulan dan matahari. Pasang surut air laut terjadi secara periodik dan bergantung pada posisi bumi terhadap bulan dan matahari. Untuk pasang surut air laut di Pulau Bidadari, musim kunjungan yang terbaik berada pada bulan April dan Oktober. Karena di luar dari April dan Oktober itu biasanya badai dari angin musim barat dan kadang sampah kiriman daratan datang terbawa angin musim barat. Lalu pulau ini berada lebih dari 2.329 meter di atas permukaan laut. Saat pasang, DPL Pulau Bidadari mencapai 1 sampai 1,5 meter dan saat surut dan saat surut DPL pulau mencapai 0,5 sampai 0,6 meter dari bibir pantai. Pasang surut ini terjadi eh, eh, dikarenakan adanya gaya tarik menarik dari gravitasi ini dan juga biasa terjadi pada sore ke malam. Sedangkan surut laut umumnya terjadi pada dini hari atau pagi hari. Lalu eh, permukaan tanah di bagian utara Pulau Bidadari lebih tinggi dan semakin ke selatan makin rendah atau landai. Lalu di sini zoning, saya memilih zoning yang pertama. Dapat dilihat di sini areanya ada area welcoming, entertainment, service, merchant, dan socializing. Uh, untuk kelebihan dari zoning ini, zona welcoming berada di sisi selatan pulau yang menghadap daratan, sehingga kapal yang datang tidak harus memutari pulau untuk berlabuh. Lalu zona support berada di tengah, sehingga mudah untuk dijangkau dari segala area ketika keadaan darurat. Lalu zona entertainment berada dekat area welcoming dan akan dilewati oleh pengunjung yang sedang pulang, sehingga menjadi lebih efisien ketika ingin membeli sesuatu. Lalu zona entertainment juga dekat dengan area cottage, sehingga pengunjung lebih dekat ketika ingin mencari hiburan. Untuk zona information dekat dengan zona welcoming yang akan sering dilewati pengunjung ketika ingin pergi ke area lainnya sehingga dapat menarik pengunjung. Dan pengunjung juga dapat bertanya-tanya jika uh, mereka tersesat di zona information. Lalu, tapi dari zona ini ada kekurangan satu, yaitu zona service terletak di bagian depan, yang mungkin akan membuat zona tersebut kurang enak dilihat. Lalu untuk grouping, saya di sini memilih grouping 2. Di sini ada beberapa zona dan ruang-ruang seperti hall serbaguna, kids area, lobby, perpustakaan, galeri, dermaga kecil, dermaga besar, outdoor atau outdoor space, gift shop, tempat penyewaan, dan deck water sport. Di sini, grouping kedua ini memiliki kelebihan yaitu memiliki 2 dermaga terpisah untuk melabuhkan kapal kecil dan kapal besar. Di sini kapal kecil juga dapat digunakan untuk mengangkut barang, difokuskan untuk mengangkut barang, sedangkan dermaga besar difokuskan untuk menerima tamu. Lalu tempat water sport berada jauh dari dermaga sehingga tidak mengganggu kapal yang sedang berlabuh ataupun berangkat. Gift shop terletak di dekat lobi sehingga dapat menarik pengunjung yang sedang menunggu kapal atau kamar untuk berkunjung. Outdoor space berarti di depan bagian entrance yang dapat dijadikan sebagai area welcoming, seperti memberikan welcoming drink dan dapat menjadi titik kumpul sebelum masuk ke dalam pulau. Untuk lobby berada di tengah yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan lainnya, em, di mana dapat menjadi titik pusat memudahkan pengunjung yang sedang melihat datang ke lobi untuk menanyakan di pusat informasi. Lalu untuk hall dan ruang ibu dan anak cenderung bising, jadi diletakkan berjauhan dari cottage yang memerlukan ketenangan. Lalu untuk perpustakaan dan galeri membutuhkan kesunyian, maka itu berada di bagian kanan entrance yang tidak terlalu bising. Tetapi dari grouping ini ada kekurangan. Kekurangannya itu hall serbaguna terletak jauh dari lobi, sehingga pengunjung yang hanya datang untuk menghadiri acara harus melewati banyak area terlebih dahulu. Karena hall serbaguna berada di bagian belakang. Walaupun alur dapat terhubung yang baik,
ke satu destinasi ke destinasi lainnya. Uh, dengan banyaknya alur jalan ini dapat membingungkan pengunjung jika tidak disediakan signage. Maka itu signage sangat penting dan perlu diperhatikan peletakannya. Lalu sini saya ada konsep citra saya atau mind map. Di sini dapat dilihat kondisi area Pulau Bidadari banyak yang sudah terbengkalai. Jumlah pengunjung juga semakin turun dan sejarah yang tidak diketahui banyak oleh masyarakat seperti Benteng Martello. Di sini maka desain yang perlu diciptakan harus menghidupkan kembali pulau tersebut. Lalu di sini juga tidak ada harmonisasi dengan peninggalan, kurangnya pengunjung, kurang terawat, dan sejarah kurang dikenal. Uh, Potensi-potensi yang perlu dijaga dari Pulau Bidadari ini ada keindahan alam dari laut, flora, dan faunanya. Lalu untuk sejarahnya dari kolonialisme VOC dan Benteng Martello-nya sendiri. Lalu untuk solusinya, perlu membangun kawasan wisata yang mampu meningkatkan ketertarikan, menghargai situs, dan mempertahankan keindahan alam, serta menghubungkan masa lalu dan merangkul masa kini demi generasi mendatang. Dari konsep citra tersebut, dari mind mapping tersebut, di sini dibuat konsep citra, tema, dan style untuk area entrance. Di sini uh, konsep area entrance yaitu In Appreciation of Bidadari Island Natural Landscape. Temanya yaitu reviving dan stylenya modern contemporary kolonial. Di sini suasana yang ingin capai yaitu intriguing, pleasing, dan revitalizing. Pulau Bidadari sendiri merupakan pulau bersejarah yang memiliki satu bangunan peninggalan bersejarah, yaitu Benteng Martello. Dengan potensi sejarah yang dimiliki ini, dibuat konsep yang akan memunculkan rasa penasaran pengunjung yang datang untuk dapat tetap melestarikan sejarah yang ada. Lalu area dan bangunan akan dibuat dengan suasana yang nyaman, lingkungan yang bersih, dan asri yang tetap mempertahankan potensi lingkungan Pulau Bidadari. Di sini ada mood board bagian entrance, dan di sini ada mood board bagian gift shop dan dermaga bagian saya. Di sini untuk konsep warna bagian saya, yaitu area gift shop, dermaga, renting counter, dan water sport deck, saya memilih earth tone sebagai warna pentingnya. Warna yang sering dipakai ada warna trichon black, rockwood brown, moss green, dan classical white. Di sini ada penjelasannya. Trichon black merupakan warna netral yang mencerminkan elegan. Lalu untuk rockwood brown merupakan warna kenyamanan dengan unsur tanah dan bumi yang mencerminkan kekuatan. Untuk moss green merupakan warna bumi dengan unsur daunan dan pasir yang mencerminkan kesehatan dan pertumbuhan. Sedangkan classical white merupakan warna netral yang mencerminkan kebersihan dan keagungan. Di sini ada warna aksen. Beberapa warna aksen tersebut mungkin dapat banyak dilihat dari beberapa bangunan di bagian entrance. Yang pertama yaitu copper red dari yang didapatkan dari batu bata pembangunan Benteng Martello. Lalu juga colonial grey yang ingin dicapai yaitu konsep kolonial dan juga ada kolonial yellow. Di sini untuk konsep bentuknya menggunakan geometric shape. Bentuk geometris ini memiliki garis sudut yang tegas, lurus, serta teratur. Bentuk geometris ini juga cenderung memiliki bentuk yang tegas dan jelas sehingga ruangan terlihat lebih rapi. Penggunaan bentuk geometris ini juga didapatkan dari referensi Benteng Martello yang merupakan objek sejarah penting di Pulau Bidadari sendiri. Dapat dilihat bentukan Benteng Martello itu seperti arch atau lengkungan-lengkungan. Di sini juga ada beberapa furniture yang dipakai di area gift shop dan juga renting counter yang memiliki bentuk geometric shapes. Lalu untuk konsep materialnya ada beberapa material yang dipakai dari area-area bagian saya. Yang pertama ada solid wood. Di sini menggunakan kayu ulin yang dimana tahan akan serangan rayap dan serangga dan tahan akan perubahan kelembapan dan suhu serta tahan pula terhadap air laut. Di sini cocok untuk pulau karena pulau banyak pasir dan juga air. Lalu tidak hanya itu ketahanannya juga baik
dan sangat mudah untuk digunakan atau dipotong. Lalu untuk kedua ada laminated vinyl eh, yang sangat tahan lama eh, terhadap kelembapan, noda, eh, dan juga biayanya juga rendah. Lalu yang ketiga ada veneer batu atau kulit batu. Di sini kulit batu ini juga tahan air karena sudah terlindungi dengan fiberglass. Lalu keempat ada besi kuningan. Di sini digunakan untuk kebanyakan untuk furniture dan juga konstruksi. Di sini besi kuningan itu juga tahan terhadap korosi dan bahkan tahan dengan air garam. Lalu yang terakhir ada insulasi peredam dari Accurate. Di sini digunakan untuk tembok-tembok seperti gift shop. Eh, Material ini juga tidak menyerap uap air dan tidak tidak menguap. Lalu untuk konsep pencahayaan dan pengawaannya, perencanaan cahaya dari area gift shop memaksimalkan pencahayaan alami yang diperoleh dari jendela-jendela besar pada ruangan. Jadi pencahayaan alami ini digunakan sebagai pencahayaan utama agar terlihat lebih fresh dan alami. Karena jika ruangan gift shop terlalu bergantung pada pencahayaan buatan dan tidak ada cahaya alami yang masuk, ruangan akan terlihat pengap dan sempit sehingga akan mengurangi minat pengunjung untuk datang masuk dan dalam gift shop. Walau begitu, pencahayaan buatan tetap diberikan sebagai aksen dalam interior ruangan dan di area-area display dan juga untuk menerangi ruangan saat malam hari. Lalu untuk pencahayaan yang diperlukan pada area gift shop perlu disesuaikan dengan dekor ruangan sehingga dapat menunjukkan produk-produk souvenir. Eh, Bagian-bagian produk-produk display diperlukan pencahayaan buatan, aksentuasi yang bertujuan untuk menghasilkan focal point dari sebuah area agar lebih terlihat dibandingkan bagian dari ruangan yang lain. Lalu untuk pencahayaan ini dapat menaikkan nilai dan kesan dari produk souvenir yang dipajang. Lalu untuk penerangan keseluruhan toko memerlukan general lighting yang tersebar di dalam toko. Sedangkan pencahayaan yang diperlukan pada area dermaga difokuskan pada area di saat malam hari atau saat cuaca sedang gelap. Jalan tapak dari area dermaga ke area lainnya diperlukan beberapa pencahayaan khusus yang harus dapat membantu pengunjung dalam berjalan agar tidak tersandung atau terjatuh. Untuk penghawaannya, eh, kondisi lingkungan ini eh, kondisi lingkungan gift shop akan lebih memerlukan pengawalan buatan karena tidak ingin membahayakan souvenir-souvenir dan juga benda-benda di dalam gift shop. Tetapi ada instalasi jendela-jendela yang dapat dibuka pada area gift shop yang direncanakan agar dapat menjadi eh, tempat pergantian udara pada dalam area gift shop agar tidak terlalu pengap. Lalu untuk melindungi area dari sinar matahari secara langsung dan suhu yang terlalu panas, area dermaga dan deck water sport memanfaatkan pohon-pohon yang ditanam pada area tersebut. Jadi pohon-pohon ini dapat membantu mengendalikan suhu serta memberikan kelembapan pada udara. Setelahnya ada perencanaan penghawaan area gift shop. Seperti yang saya bilang tadi, memaksimalkan penghawaan buatan untuk melindungi souvenir dari suhu yang terlalu panas dan juga lembab. Jadi adanya instalasi AC atau air conditioner sangat diperlukan agar ruangan memiliki suhu yang baik dan menunjang keseimbangan pelestarian benda-benda dan juga kenyamanan pengunjung. Tidak hanya itu, ada juga pemasangan return yang diperlukan agar udara atau sirkulasi dalam area gift shop stabil dan terkontrol. Setelah itu di sini ada perspektif dan layout berwarna yang saya buat. Yang pertama ada dermaga utama, dapat dilihat sebelah kiri atas ini merupakan layoutnya dan di sini ada potongannya. Di sini ada gambaran dermaga saat malam hari. Jadi ada banyak pencahayaan sehingga pengunjung tidak akan tersandung atau jatuh dan dapat melihat dengan baik. Setelahnya ada perspektif layout berwarna dari dermaga kecil yang dimana akan lebih difokuskan untuk mengangkut barang.
dan sebagai alternatif dari dermaga utama. Di sini ada jalan yang dari dermaga yang utama itu lebih kompleks dan lebih besar, sedangkan yang dermaga kecilnya lebih mudah dan lebih simpel. Dapat dilihat di bagian sini ada di bagian kiri dan kanannya ada rem menaik yang tidak terlalu merepotkan para pekerja yang ingin mengangkut barang. Setelah itu ada perspektif lewat berwarna dari gift shop. Di sini dapat dilihat banyak penggunaannya kayu, material kayu. Di sini area gift shopnya dapat dilihat dari layoutnya. Bagian tengahnya itu ada kasir, sebelah kiri difokuskan untuk eh, eh, baju-baju yang digantung-gantung. Untuk sebelah kanannya difokuskan untuk makanan. Dan untuk souvenir berada di sekeliling ruangan sehingga pengunjung dapat melihat souvenir dari segala sisi dan arah. Sini dapat dilihat pencahayaan saat malam hari sangat cerah sehingga pengunjung dapat merasa nyaman dan juga dapat berbelanja dengan aman. Setelahnya di sini ada perspektif dan layout berwarna dari renting counter. Maaf di sini saya salah. Ada renting counter. Um, dan bicycle parking. Jadi ini untuk merent apa wahana water sport dan juga untuk pengunjung menitipkan barang-barangnya seperti yang dilihat terdapat banyak loker-loker dan tempat-tempat penyimpanan. Lalu di sini juga pengunjung dapat menyewa sepeda. Di sebelah kanan sini ada tempat berparkir sepeda. Jadi pengunjung tidak hanya dapat eh, me- menggunakan wahana water sport, pengunjung juga dapat mengelilingi pulau menggunakan sepeda dan juga melihat-lihat area bersejarah seperti Benteng Martello dengan lebih mudah menggunakan sepeda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.